Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Fawas, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membuat tugas video sebagai tugas penunjang ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Abdul Mufti Al-Basyari, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang pertama, saya akan membahas pengertian terlebih dahulu. Jadi di sini saya mengangkat materi disparitas putusan dalam peradilan agama. Disparitas putusan peradilan agama itu sendiri adalah kondisi di mana ketika sebuah perkara itu memiliki kesamaan fakta hukum namun menghasilkan putusan yang berbeda. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian ada Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung tentang Teknis Peradilan. Contoh kasus yang paling vulnerable atau rentan terhadap disparitas adalah yang pertama itu terkait nafkah mut'ah, nafkah iddah, juga nafkah hadanah atau nafkah sebagai bentuk pemeliharaan anak bagi yang orang tuanya cerai. Saya ambil contoh kasus dengan nomor putusan 1044 PDTG PA Kap KDR dengan kasus gugat cerai, di mana tergugatnya ini adalah seorang PNS. Dengan hasil putusan nafkah iddahnya itu 3.600.000 selama 3 bulan, berarti 1.200.000 per bulan. Kemudian nafkah mut'ahnya itu 10 juta dan ada nafkah hadanah 1.500.000 per bulan. Dengan dasar pertimbangan suaminya itu seorang PNS dan untuk memenuhi standar hidup yang layak. Kemudian kita bandingkan dengan putusan yang kedua, putusan di peradilan agama lain dengan kondisi relatif serupa, dengan menghasilkan putusan nafkah iddahnya itu 1.500.000, yang mana artinya 500 per bulan. Kemudian nafkah mut'ahnya itu 5 juta, setengahnya dari putusan yang pertama, dan ada nafkah hadananya itu 800.000 per bulan dengan dasar pertimbangan untuk memenuhi standar hidup di daerah setempat. Artinya terjadi perbedaan yang signifikan padahal kondisi sosial dan ekonominya itu relatif sama. Si suaminya sama-sama PNS dan memiliki golongan yang sama gitu. Ini menandakan tidak adanya standarisasi baku terhadap penetapan atau putusan peradilan agama terkait nafkah bagi yang berperkara cerai di dalam peradilan agama. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya yang jelas yang pertama adalah ketidakpastian hukum ya. Yang kedua ada menurunnya kredibilitas peradilan agama. Gitu. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kemudian munculnya resistensi atau potensi untuk pembangkangan terhadap pelaksanaan putusan. Juga munculnya potensi forum shopping atau kondisi di mana masyarakat itu memilah-milih pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkaranya. Masyarakat tentu mencari lembaga peradilan yang jauh lebih menguntungkan atau orientasinya adalah keuntungan pribadi. Kemudian solusinya apa? Solusinya bisa yang pertama itu dari Mahkamah Agungnya sendiri menetapkan atau mengeluarkan perma, peraturan Mahkamah Agung terkait pedoman standarisasi dalam putusan peradilan agama, atau bisa melakukan evaluasi serta monitoring terhadap putusan agama itu sendiri. Kemudian dari pengadilan agamanya bisa melakukan studi banding putusan terhadap pengadilan lain. Itu bisa juga melakukan diskusi internal, membahas terkait konsistensi putusan, atau hakimnya sendiri bisa melakukan pembelajaran yang berkelanjutan gitu, yang sustainable. Kemudian berkonsultasi dengan hakim yang jauh lebih senior untuk membahas kasus yang jauh lebih kompleks. Disparitas putusan dalam peradilan agama tentu adalah bentuk permasalahan yang serius yang harus diselesaikan dengan cara yang komprehensif gitu.
Solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik, melibatkan struktural, prosedural, juga sumber daya manusianya itu sendiri. Dan implementasinya pun membutuhkan komitmen dari seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Mahkamah Agungnya sendiri, kemudian pengadilan tingkat bawah, sampai hakimnya itu sendiri. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, ya, ini akan menimbulkan gitu atau meminimalisir disparitas yang ada, sehingga akhirnya muncul kepercayaan dari masyarakat atau keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.